Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5. Di sini kami ingin membuat video pembelajaran mengenai neraca pembayaran. Perkenalkan, saya Farah Davina. Saya Fembriati. Saya Rania. Saya Firdaus. Neraca pembayaran, balance of payment, adalah suatu catatan sistematis mengenai semua transaksi ekonomi antara penduduk suatu negara dengan penduduk negara lain dalam jangka waktu tertentu, biasanya sekitar 1 tahun. Neraca pembayaran itu mencakup transaksi barang, jasa, dan modal serta transfer keuangan antara suatu negara dengan dunia internasional. Neraca pembayaran memiliki 2 komponen utama, ada neraca transaksi berjalan, mencakup transaksi barang, jasa, pendapatan, serta transfer berjalan. Yang kedua, ada neraca modal dan finansial, mencakup transaksi yang berhubungan dengan aliran modal seperti investasi langsung, investasi portofolio, dan perubahan dalam cadangan devisa. Penggunaan neraca pembayaran internasional. 1. Membukukan seluruh transaksi ekonomi internasional yang terjadi antara penduduk dalam dan luar negeri. 2. Mengetahui struktur dan komposisi transaksi ekonomi suatu negara. 3. Mengetahui mitra utama suatu negara dalam hubungan ekonomi internasional. 4. Mengetahui posisi keuangan internasional suatu negara. 5. Mengetahui salah satu indikator yang akan dipertimbangkan oleh IMF atau negara donor untuk memberikan bantuan keuangan, terutama negara yang mengalami kesulitan neraca pembayaran internasional. 6. Sebagai salah satu indikator fundamental ekonomi suatu negara selain tingkat inflasi pertumbuhan GDP. Tujuan penyusunan neraca pembayaran. 1. Memberikan informasi kepada pemerintah mengenai posisi negara di perdagangan internasional. 2. Memberikan bantuan dan sistem pembayaran. 3. Memberikan bantuan kepada pemerintah dalam menetapkan kebijakan moneter dan fiskal. 4. Memberikan keterangan kepada pemerintah di dalam menetapkan berbagai kewajiban perekonomian nasional seperti ekspor, impor, lalu lintas moneter serta produksi. 5. Membantu pemerintah dalam mengambil keputusan dalam bidang politik, perdagangan, dan urusan pembayaran. 1. Sistem pencatatan neraca pembayaran. A. Transaksi debit adalah suatu transaksi yang menyebabkan pembayaran atau arus uang keluar kepada pihak luar negeri. 1. Barang-barang yang diterima dari luar negeri. 2. Jasa-jasa yang diterima dari luar negeri. 3. Pembayaran bunga dan denda. B. Transaksi kredit adalah suatu transaksi yang menyebabkan terjadinya penerimaan atau arus yang masuk dari pihak luar negeri. 1. Ekspor ke negara lain. 2. Penerimaan jasa dari negara lain. 3. Penerimaan hadiah dan kiriman dari negara lain. Komponen neraca pembayaran. A. Neraca berjalan, current account. 1. Neraca perdagangan. Neraca perdagangan mencatat transaksi ekspor dan impor di antara 2 negara atau lebih. Terdapat 3 kemungkinan yang terjadi pada neraca perdagangan, yaitu surplus, defisit, atau seimbang. A. Surplus apabila nilai ekspor lebih tinggi dibandingkan nilai impor. B. Defisit apabila nilai ekspor lebih rendah dibandingkan nilai impor. C. Seimbang apabila nilai ekspor proporsional dengan nilai impor. 2. Neraca jasa. Neraca jasa mencatat transaksi jasa dari atau kepada negara lain. Transaksi yang dimasukkan ke dalam neraca jasa adalah seluruh transaksi ekspor dan impor jasa seperti tenaga kerja, pengiriman uang, biaya transportasi, biaya asuransi, dan pariwisata. 3. Neraca transaksi sepihak. Transaksi unilateral. Neraca unilateral mencatat transaksi sepihak berupa hadiah atau bantuan sosial yang diterima atau diberikan dari ke luar negeri tanpa kewajiban untuk membayar kembali. B. Neraca modal.
Capital account neraca modal mencatat transaksi penerimaan atau pembayaran sehubungan dengan peminjaman dan penanaman modal, ekspor dan impor modal yang terjadi di antara dua negara atau lebih, baik untuk investasi jangka pendek atau jangka panjang. Selain itu, dalam neraca ini juga dicatat jual beli efek, penanaman modal asing, bantuan luar negeri, dan pembayaran hutang luar negeri. C. Neraca moneter, monetary account. Neraca moneter mencatat mutasi dalam hubungannya dengan IMF serta memperlihatkan perkembangan atau perubahan cadangan devisa suatu negara. Alat pembayaran internasional, terjadinya transaksi perdagangan antar bangsa akan diikuti adanya hak dan kewajiban antar kedua belah pihak. Pembeli atau importir berhak atas barang yang dibelinya dan berkewajiban menyerahkan uang pembayaran. Sedangkan penjual atau eksportir berkewajiban menyerahkan barang kepada pembeli dan berhak menerima pembayaran. Hak dan kewajiban inilah yang menimbulkan pembayaran internasional. Berikut macam-macam alat pembayaran internasional. A. Secara kontan atau tunai. B. Telegraphic transfer. C. Wesel. D. Cek. E. Emas. F. Kompensasi pribadi. Terima kasih.